Bicara sendiri tanda gangguan jiwa, mitos atau fakta? Pernah nggak sih kamu bicara dengan diri sendiri di depan cermin? Saat dalam kondisi tertentu di mana mungkin kamu baru saja menerima hasil ujian yang ternyata nilainya jauh dari ekspektasi. Padahal sebelum ujian, kamu sudah belajar sampai harus begadang. Mungkin nggak ada orang lain di sekitarmu. Kamu tiba-tiba bicara sendiri dan mengkritik diri sendiri. Dasar bodoh. Mau belajar berkali-kali pasti hasilnya sama aja. Atau sebaliknya, ketika kamu merasa kesal dan marah dengan seseorang. Mungkin kamu sudah pernah berbicara dengan diri sendiri untuk sekedar melampiaskan emosimu. Kira-kira apa yang ada di benakmu dengan perilaku itu? Normal nggak sih kalau sering bicara dengan diri sendiri? Wajar nggak sih? Atau jangan-jangan ini pertanda gangguan jiwa? Wah, sebaiknya jangan terburu-buru menyimpulkan ya. Berbicara dengan diri sendiri umumnya sering dianggap aneh. Atau mungkin dianggap mengalami gangguan jiwa. Namun kenyataannya nggak selalu seperti itu. Terkadang orang seringkali menganggap kebiasaan suka bicara sendiri itu istilah lainnya adalah self-talk dengan masalah kesehatan mental. Mulai dari stres, depresi, atau terkena gangguan mental lain yang lebih parah. Tetapi para ahli psikologi menganggap bicara dengan diri sendiri itu normal dan wajar di segala usia. Bahkan bisa bermanfaat dalam beberapa kondisi. Misalkan saja kalau kamu sering mengamati ada anak-anak balita yang sering bicara sendiri. Sebenarnya hal itu bisa disebut normal ya, karena merupakan proses pengalaman pertama anak-anak dalam mengembangkan bahasa, sehingga mereka tetap terstimulasi selama proses belajar. Sebuah studi dari Quarterly Journal of Experimental Psychology juga meneliti bagaimana self-talk bisa mempengaruhi tugas pencarian visual. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bicara sendiri sembari mencari objek tertentu seperti kunci yang hilang, mencoba menemukan suatu produk di toko, itu bisa membantu seseorang untuk menemukannya lebih cepat. Jadi gimana menurutmu? Bicara sendiri, mitos atau fakta? Self-talk sebenarnya kebiasaan yang ada baiknya. Perlu kamu ketahui bahwa sebenarnya self-talk atau bicara sendiri itu sebenarnya bisa menjadi suatu hal yang baik. Tapi dengan catatan ya, kalau kata dan kalimat yang dikeluarkan bersifat positif atau menguatkan dan memotivasi diri. Namun pada praktiknya justru banyak orang yang nggak bisa memanfaatkan kebiasaan ini dengan baik. Mereka lebih sering mengkritik dirinya sendiri. Padahal kritik yang terlalu berlebihan itu biasanya bisa jadi bumerang loh bagi diri kita pribadi. Kenapa? Karena akan mengarahkan kita untuk lebih fokus pada hal-hal negatifnya saja. Sebaliknya, justru melupakan bagian positif yang harusnya bisa diperbaiki. Kondisi ini nggak hanya bisa menurunkan semangat dan motivasi diri, tetapi malah menimbulkan berbagai perasaan negatif seperti rasa tertekan, frustasi, karena merasa nggak layak, nggak mampu, bahkan sampai depresi. Faktanya, nggak mudah bagi seseorang untuk bisa mengenali dan memanfaatkan peluang positif yang ditawarkan oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Kamu perlu khawatir kalau terjadi ini. Jadi, apakah sebenarnya bicara sendiri menunjukkan kondisi kesehatan mental yang sedang nggak baik-baik aja? Kapan kita perlu merasa khawatir? Seseorang dengan kondisi yang mempengaruhi psikis, seperti halnya kasus seseorang dengan skizofrenia, salah satu perilaku yang terlihat adalah sering terlihat berbicara sendiri. Biasanya hal seperti ini terjadi sebagai akibat dari halusinasi pandangan. Lebih tepatnya mereka bukan bicara dengan diri sendiri, tetapi membalas suara di mana hanya mereka yang bisa dengar dan sebenarnya nggak ada. Nah, kalau kamu merasa seperti mendengar suara, delusi, atau mengalami halusinasi lain, sebaiknya segera cari bantuan profesional ya. Nggak perlu malu sehingga kamu bisa secepatnya tahu akar penyebab potensial dari gejala tersebut. Dan tentunya mendapatkan penanganan yang sesuai. Kalau kamu ingin tahu lebih jauh tentang kebiasaan bicara sendiri atau self-talk, jangan lupa untuk tetap menyimak video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Heal your think your health.